Om Swastiastu. Perkenalkan, saya di sini sebagai perwakilan dari kelompok 6 untuk mata kuliah Sistem Telekomunikasi Optik. Di sini saya akan menjelaskan tentang hasil dari tugas yang telah kami buat. Oke, untuk tugas kami, judulnya Perancangan Jaringan Fiber to the Home atau FTTH dengan teknologi Gigabit Passive Optical Network atau GPON, area kampus Sudirman, Universitas Udayana. Dan anggota kelompok saya, yang pertama ada Iko Mangadi Bayu Atnyana dengan NIM 170541089. Yang kedua ada Made Bayu Nugraha Putra dengan NIM 17055411094. Dan yang terakhir ada saya sendiri dengan nama Aron Geriandov Gandaria dengan NIM 17055541102. Untuk latar belakang, kebutuhan untuk mengakses internet dari waktu ke waktu semakin meningkat. Dan juga seiring dengan berjalannya waktu, maka kebutuhan untuk transfer data yang cepat juga semakin meningkat. Untuk itu, perlu adanya infrastruktur yang dapat menunjang kebutuhan masyarakat dalam mengakses internet dan transfer data yang cepat. Untuk itu, hadir teknologi yang bernama GPON atau Gigabit Passive Optical Network yang mempunyai keunggulan utama karena menggunakan passive splitter. Teknologi GPON tentunya sangat berguna apabila digunakan dalam bidang pendidikan, khususnya dalam bidang perkuliahan, karena dibutuhkan kemudahan dalam mengakses internet. Untuk rumusan masalah, yang pertama, bagaimana cara merancang jaringan fiber optik berbasis teknologi GPON pada kampus Sudirman dengan baik? Yang kedua, apakah hasil dari rancangan tersebut sudah memenuhi standar internasional yang berlaku? Untuk batasan masalah, yang pertama, merancang jaringan fiber optik berbasis teknologi GPON pada kampus Sudirman dengan menggunakan software T-System. Yang kedua, hasil dari rancangan jaringan fiber optik berbasis teknologi GPON ini adalah berupa bit error rate dan power receive pada ONT yang terdekat dan terjauh pada kampus Sudirman yang disesuaikan dengan standar ITU-T G.984.2. Untuk tujuannya, yang pertama, dapat merancang jaringan fiber optik berbasis teknologi GPON pada kampus Sudirman dengan menggunakan software opti system. Yang kedua, dapat mengetahui apakah hasil rancangan yang dibuat berupa bit error rate dan power receive sudah sesuai dengan standar ITU-T G.984.2. Untuk metode desainnya, pada tahap ini dilakukan simulasi virtual dari rancangan desain FTTH pada area kampus Sudirman, Universitas Udayana untuk mengukur parameter losses atau rugi-rugi link yang telah disimulasikan menggunakan software opti system. Dan berikut adalah desain GPON pada Google Earth-nya. Dapat dilihat di sini pusatnya yaitu GDLN dan nanti akan dihubungkan ke beberapa gedung yang ada di Universitas Kampus Sudirman, Universitas Udayana. Di sini ada gedung FK, gedung FEB, gedung Pasca Sarjana, gedung FISIP, gedung FT, dan gedung FPAR, dan yang terakhir yang paling dekat ada gedung psikologi dan fisioterapi. Dan berikut adalah topologi jaringannya. Seperti yang telah saya jelaskan sebelumnya, di sini GDLN akan sebagai pusatnya dan akan dihubungkan ke beberapa gedung. Di sini ada gedung Pasca Sarjana, gedung FK, gedung FPAR, gedung FISIP, gedung FEB, gedung FT, dan gedung psikologi dan fisioterapi. Dan dari masing-masing gedung ini akan bertindak sebagai ODP dan mendistribusikannya lagi ke beberapa gedung yang ada di gedung tersebut. Contohnya di sini gedung psikologi dan fisioterapi akan mendistribusikan jaringannya lagi ke gedung FKH dan gedung IKM. Oke, selanjutnya untuk perangkat yang digunakan di sini yang pertama ada OLT, splitter, kabel feeder, dan kabel optik atau konektornya. Dan untuk metode pengunciannya yang digunakan dalam perancangan jaringan FTTH adalah dengan menggunakan optical power meter dan bear analyzer untuk mengamati key vector, bit error rate, serta receive power level yang ada pada ONT pada jarak terdekat dan terjauh. Selanjutnya, kalian bisa melihat langsung ke bagian opti sistemnya. Oke, sekarang saya akan melanjutkan topik pembahasan mengenai desain jaringan kelompok kami. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Bayu Nugraha, NIM 17055411094. Oke, langsung saja masuk ke topik pembahasan. Jaringan ini merupakan jaringan FTTH atau Fiber to the Home berteknologi PON yang sudah dijelaskan sebelumnya. Dalam perencanaan FTTH, terdapat beberapa pertimbangan yang harus
ditentukan terlebih dahulu. Antara lain, yang pertama adalah perangkat OLT. Desain kelompok kami menggunakan satu OLT yang dipasang 2 SFP yang mewakili kabel menuju distribusi. Untuk parameter optical light transmitter tersebut dapat dilihat pada tabel berikut ini. Dan untuk pertimbangan yang kedua adalah panjang link dari jalur sentral menuju ke user. Pada hal ini, sentralnya adalah berlokasi di GDLN dan usernya adalah akses point yang berada pada tiap lantai pada tiap gedung. Panjang link ini saya cari dengan bantuan Google Earth dengan cara menentukan pinpoint dari ODC ke ODP dan dari ODP ke masing-masing lantai. Rangkuman hasil pengukuran tersebut dapat dilihat pada rincian berikut ini. Total panjang link yang dibutuhkan adalah 2,71 km. Dan untuk topologinya dapat dilihat pada gambar berikut ini. Dapat dilihat kami menggunakan 2 ODC dan sejumlah ODP pada desain ini. Pertimbangan yang ketiga adalah konektor, passive filter, dan SFP. Pada tiap ODC terdapat 2 passive splitter berukuran 1x4. Dalam perancangan ini, kami menggunakan splitter dengan cara 2 stage hingga 4 stage mengacu pada teknologi GPON. Pada ODC ditempatkan 2 passive splitter. Untuk masing-masing ODC memiliki 1 passive splitter 1:4, dimana berarti 1 core fiber input akan menghasilkan 4 core fiber output, sehingga total output menjadi 8. Fiber tersebut akan didistribusikan ke masing-masing ODP. Selain pada ODC, terdapat juga splitter pada ODP. Rincian jumlah splitter dan konektor tersebut pada seluruh sistem ini dapat dilihat pada tabel berikut ini, di mana konektor yang dipakai berjumlah 99 konektor dan SFP yang digunakan sebanyak 2 buah, dan passive splitter yang digunakan total berjumlah 24 buah dengan pembagiannya masing-masing. Pertimbangan yang keempat adalah redaman dari fiber optik itu sendiri, redaman konektor, dan redaman passive splitter. Untuk menambah kesan nyata atau real dari desain ini, saya menambah redaman buatan yang dapat manual dimasukkan di spesifikasi ini dengan acuan data sebagai berikut. Fiber optik saya menggunakan 0,23 desibel per kilometer. Data atenuasi tersebut saya dapatkan dari rekomendasi data ITUT G984 pada panjang gelombang 1490 nanometer. Sedangkan konektor memiliki redaman sebesar 0,5 desibel per unit yang saya gunakan acuan dari vendor perangkat Huawei. Selanjutnya untuk splitter 1:2 saya menggunakan redaman sebesar 2 desibel. Splitter 1,1:4 saya menggunakan
atenuasi sebesar 3 desibel, dan splitter 1x8 saya menggunakan atenuasi 5 desibel. Sekian mengenai spesifikasi dari jaringan kelompok kami. Untuk pengecekan dari pengukuran dari daya terima maupun BER akan dilanjutkan oleh Aaron. Oke, selanjutnya kita lanjutkan untuk data yang telah didapat untuk gedung terdekat, yaitu gedung psikologi lantai 1. Untuk optical power meternya, daya yang diterima sebesar 4,483 watt, dan untuk sensitivitas pada ONT-nya sebesar minus 23,484 dBm, dan pada BER analyzer-nya key factor yang didapat yaitu sebesar 10,7917, dan untuk BER yang didapat sebesar 1,75298 pangkat minus 27. Selanjutnya untuk gedung yang terjauh, yaitu gedung FEB lantai 4. Untuk key faktornya yang didapat, untuk pada optical power meternya, daya yang diterima sebesar 6,295 watt, dan sensitivitas pada ONT-nya sebesar minus 22,010 dBm, dan untuk pada BER analyzer-nya, key factor yang didapat sebesar 11,7836, dan untuk BER-nya sebesar 2,18963 pangkat minus 32. Dan berdasarkan hasil yang didapat, kami telah membuat tabel perbandingan dan pembahasan hasil ujinya, yaitu menurut hasil pengukuran daya terima desain, semua hasil telah berada di antara batas sensitivitas dan batas saturasi perangkat ONT, yaitu minus 28 dan minus 8 dBm. Sedangkan untuk BER dan key factor, kedua hasil telah memenuhi standar, yaitu untuk BER-nya sebesar 1 pangkat minus 12 dan untuk key factor-nya sebesar 6. Sehingga, menurut simulasi yang telah dilakukan dengan software OptiSystem, dapat dikatakan arsitektur jaringan FTTH dengan GPON ini cukup layak untuk diimplementasikan. Selanjutnya untuk kesimpulannya, yang pertama, penggunaan passive splitter dengan percabangan yang terlalu besar menyebabkan rugi-rugi yang berujung pada buruknya kualitas sinyal yang diterima, bahkan pada penggunaan jarak dekat sekalipun. Untuk itu, penting untuk menggunakan passive splitter dengan percabangan secukupnya sesuai kebutuhan penggunaan. Yang kedua, arsitektur jaringan FTTH dengan GPON ini cukup layak untuk diimplementasikan karena memenuhi standar ITU-T G.984 yang merupakan standar penerapan jaringan GPON. Sekian presentasi dan hasil dari kelompok kami. Jika ada salah kata saya mohon maaf, dan jika ingin menambahkan saran dan kritik bisa kalian tambahkan di kolom komentar. Sekian, saya tutup dengan Prama Santi. Om Santi 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 Om.